Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bojonegoro, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga atas nikmat Allah inilah kita senantiasa harus bersyukur, karena dengan rasa syukur itulah insya Allah kita akan selalu ditambah nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang kedua kalinya shalawat serta salam kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tentunya kita sangat selalu berharap syafaatnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada momen pagi hari ini tentunya lewat pintu dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bojonegoro yang senantiasa selalu menyemarakkan, memakmurkan masjid, kita harus bangga karena kita adalah termasuk orang-orang yang selalu cinta dengan Al-Quran. Karena ada 4 golongan yang tentunya akan dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama, talil Quran, yaitu orang yang suka atau cinta dengan gemar membaca Al-Quran. Itu adalah salah satunya orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dengan momen ini kita sempatkan diri kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena apabila usia kita sudah di atas kepala 5, paling tidak kita harus menyempatkan diri kita ini berjuang dan juga harus berusaha sekuat mungkin mengisi waktu luang kita dengan banyak membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran tentunya ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita pelajari. Karena membaca Al-Quran harus kita gurukan kepada guru-guru kita yang ahli membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran adalah mendapatkan nilai pahala yang begitu sangat besarnya, maka harus kita fahami tentang ilmu-ilmu tajwidnya. Baik itu tahu faham tentang bacaan idgham, bacaan ikhfa, bacaan qalqalah, dan bacaan mad far'i yang ada jumlahnya ada 14 macam itu, yang dimulai dari mad wajib, mad jaiz, mad aridhi sukun, mad lazim, harfu musyabah, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian lewat pintu Dewan Masjid inilah mari kita bersama selalu cinta untuk membaca Al-Quran. Agar apa? Agar kita ini umur kita yang masih di usia ini semakin bertambahnya umur kita ini, marilah kita senantiasa juga selalu gemar untuk membaca Al-Quran. Karena ini adalah bagian salah satu orang yang sangat diharapkan atau orang yang sangat dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, yang kedua kalinya adalah termasuk yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa menjaga lisannya, wa hafizil lisan, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya. Maka kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita bersama senantiasa selalu untuk menjaga lisan kita ini berucap sesuatu yang baik, memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah lisan kita yang diberikan oleh Allah. Itu adalah agar apa yang kita lakukan ini senantiasa bisa memberikan manfaat dan berujung mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, di samping kita gemar membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan, kita bisa menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah
kita harus bisa mampu untuk mengendalikan diri kita. Ini diantaranya adalah yang pertama tadi tali Quran, membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidhi lisan, menjaga lisan kita. Yang ketiga adalah wa'atimil ji'an, yaitu kita harus menolong kepada orang-orang kita yang kelaparan atau orang-orang yang tidak mampu. Patut kiranya harus kita mendukung dan kita bantu kepada mereka agar mereka akan selalu diberikan hidup yang layak di hadapan Allah SWT. Maka itulah di antara bagian-bagian orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah SWT. Yang keempat adalah sahabat sekalian, di antaranya adalah orang yang cinta kepada Allah SWT dengan melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu adalah wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan inilah adalah termasuk orang-orang yang benar-benar dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah jemaah sekalian, itulah 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua adalah hafidhi lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa'atimil ji'an, orang yang bisa membantu kepada orang-orang yang kelaparan atau fakir miskin. Kebetulan dan saudara-saudara kita di Palestina itu ada yang sangat membutuhkan bantuan kepada kita. Mari kita ulurkan tangan kita, berikan materi kita yang kita miliki ini untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang keempat adalah golongannya dirindukan surga adalah wasaumu Ramadan, orang yang mampu dan senang untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itulah jemaah sekalian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan renungan kita bersama di dalam usia kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Semoga bisa bermanfaat kepada orang lain, rahmatan dan alamin. Semoga manfaat. Subhanallah wa bihamdika subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.